Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kini Julia Fatona, NPM 5019092. Saya berasal dari Prodi PGSD 4D, asal kampus STKIP Pegari Lubuk Linggau, dengan mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa pengertian dari silabus dan RPP dan bagaimana menyusun bagaimana langkah-langkah menyusun RPP. Pengertian silabus. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu SK dan KD. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Komponen-komponen silabus yaitu yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar SKDK bisa dilihat dalam dokumen standar isi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada peserta didik dan guru atau fasilitator tentang apa yang harus dipelajari dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam silabus berfungsi mengarahkan peserta didik dan guru dalam membentuk kompetensi dasar. Yang keempat, indikator. Indikator dalam pengembangan silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang perubahan perilaku yang akan dicapai oleh peserta didik sehubungan dengan kegiatan belajar yang dilakukan, sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang dikaji. Indikator ini bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, penilaian. Penilaian dalam silabus berfungsi sebagai alat dan strategi untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Yang keenam, alokasi waktu. Alokasi waktu dalam silabus adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan. Yang ketujuh, sumber belajar. Sumber belajar dalam silabus berfungsi mengarahkan peserta didik dan guru mengenai sumber-sumber belajar yang relevan untuk dikaji dan daya gunakan untuk membentuk kompetensi peserta didik. Langkah-langkah menyusun silabus yaitu yang pertama, petakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, pilihlah dan tentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang mengacu atau menggunakan sumber belajar. Yang ketiga, merancang. Apa itu RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan komponen administrasi pembelajaran wajib bagi guru. Isi RPP sendiri mengacu pada rencana kegiatan pembelajaran dalam satu atau lebih pertemuan. RPP dikembangkan untuk mencapai kompetensi dasar pada siswa sehingga isinya berupa prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi inti. Setiap guru wajib memiliki RPP sebagai perangkat mengajar atau pedoman bagi guru guna melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketetapan. Jika dulu pembuatan RPP sangat detail dan menghabiskan banyak lembaran dan waktu untuk membuatnya, namun kini tidak lagi. Pasalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengusung kebijakan baru, yaitu menyederhanakan penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan telah mempertimbangkan prinsip efektif, efisien, serta berorientasi pada peserta didik. Efisien artinya tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk menulis atau membuat RPP, dan efektif artinya penulisan RPP sesuai dengan tujuan pembelajaran, sedangkan berorientasi pada peserta didik
Artinya penyusunan RPP disesuaikan dengan ketertarikan, kesiapan, dan kebutuhan belajar siswa di kelas. Komponen-komponen kurikulum 2013 yaitu yang pertama, identitas sekolah, mata pelajaran yang diampu, kelas atau semester saat ini, materi pokok, alokasi waktu, KI atau kompetensi inti, KD yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber-sumber pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan beberapa pembelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan RPP kurikulum 2013 yaitu yang pertama, pengkajian silabus, yang kedua, identifikasi materi pembelajaran, yang ketiga, penentuan tujuan pembelajaran, yang keempat, pengembangan kegiatan pembelajaran, yang kelima, penjabaran jenis-jenis penilaian yang akan digunakan, yang keenam, penentuan alokasi waktu yang disediakan, yang ketujuh, penentuan sumber belajar. Baiklah, itulah materi dari saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.